mungkin nanti apabila materinya yang kami sampaikan istilahnya pesertanya bergabung di belakangan, nanti bisa melihat lagi rekaman yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi kegiatan pelatihan hari ini akan kami rekam dari awal hingga akhir sehingga nanti apabila Bapak Ibu ingin mempelajarinya kembali, hal tersebut dapat dimungkinkan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ningkul Yati. Di sini saya akan berperan sebagai moderator kurang lebih selama 1,5 jam ke depan ya, kurang lebih sekitar segitu. Nanti pada hari ini kita akan belajar terkait business intelligence dengan SQL Server. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kami bisa mengajukan pertanyaan apabila pada sesi pelatihan ini apabila ada pertanyaan nanti bisa mengajukan pertanyaannya menggunakan 2 cara atau 2 fitur yakni fitur conversation dan fitur microphone. Nah, Bapak Ibu nanti apabila ingin menggunakan fitur microphone nanti Bapak Ibu bisa langsung raise hand saja sehingga nanti kami bisa mengetahui Bapak Ibu istilahnya hendak bertanya begitu. Nah, Bapak Ibu, kami sebelumnya dari MIC Enterprise mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya memilih kami sebagai provider dalam pembelian lisensi. Nah, ini kegiatan pelatihan hari ini pada dasarnya adalah after sales kami yang kami tunjukkan kepada klien kami sehingga Bapak Ibu bisa lebih mengetahui pemaksimalan penggunaan teknologi SQL Server yang telah dibeli begitu. Karena pada prinsipnya dari MIC Enterprise tidak hanya berperan sebagai penjual lisensi dari Microsoft saja, namun juga kami berperan sebagai global training partner. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ke depan ingin mempelajari berbagai macam teknologi-teknologi Microsoft dapat langsung mengontak kami kembali. Baik Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu untuk menyingkat waktu ya, karena tadi cukup kita terpotong cukup lama ya waktunya. Jadi kita langsung saja mulai sesi siang hari ini atau pagi hari ini, di mana sesi pelatihan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ridi Fadiana. Beliau merupakan Microsoft Certified Trainer. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Ridi. Oke, terima kasih. Semoga suara saya terdengar. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sangat sangat bahagia sekali karena ini pertama kalinya saya berdiskusi dengan Universitas Trisakti gitu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Waktu kita memang tidak banyak, tapi saya akan mencoba menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan SQL Server ya, terkait dengan produk yang menurut kami adalah produk legend ya, produk luar biasa ya, produk kalau kata YouTuber itu core of the core gitu ya. Kata YouTuber itu core of the core. Jadi karena produk-produk Microsoft basically semuanya berasal dari sini. Oke, saya akan mencoba untuk share screen, semoga terlihat ya. Oke. Perkenalkan, saya Rudi ya. Dan ini adalah sesi yang kami sebut dengan sharing and caring ya with Trisakti University. Kita akan bahas SQL Server secara end to end gitu ya, secara holistik walaupun tidak mendalam, tapi kita mencoba membahasnya secara dari depan sampai ke belakang berdasarkan solusi-solusi yang ada. Saya Ridi, saya Microsoft Certified Trainers. Kalau Bapak Ibu ingin terhubung dengan saya di sosial media, di LinkedIn bisa mengunjungi mic.ms/Ridi. Oke, kita akan langsung diskusi saja ya. Selama proses komunikasi atau selama proses sesi ini berlangsung, feel free Bapak Ibu untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ada kolom chat di bagian sini ya. Nanti di sini ada kolom chat yang Bapak Ibu bisa isikan ya. Di sini saya sudah menyapa di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu hendak menanyakan sesuatu bisa melalui kolom chat tersebut ya. Oke. Saya lanjut, saya mulai awal ini dulu bahwa sekarang dunia sudah data driven development. Kalau dulu mungkin kita memutuskan sesuatu dengan basisnya sense atau basisnya intuition atau basisnya experience atau pengalaman kita.
Maka sekarang kita membahas atau memutuskan suatu basisnya data. Itu yang membedakan. Nah, salah satu hal yang paling utama adalah databases, ya, databases. Uh, Databases. Bagaimana kita menggunakan atau menyimpan sekumpulan data-data yang menurut kita itu akan bermanfaat di kemudian hari untuk memutuskan sesuatu. Makanya kita sebut dengan data driven development. Oke. Data driven development itu akan mengarah ke suatu konsep yang kita sebut dengan data driven culture. Jadi intinya bagaimana data itu menjadi mindset kita dalam memutuskan, memikirkan, dan melakukan justifikasi apapun kegiatan bisnis yang kita lakukan. Oke. Nah, secara sederhana proses pemutusan atau proses melakukan diskusi atau memutuskan berdasarkan data, ya, sekumpulan set tools, sekumpulan aktivitas itu kita kenal dengan business intelligence. Jadi kalau rekan-rekan mencoba mencari definisi dari business intelligence sendiri atau kecerdasan bisnis, pada intinya adalah ada suatu data, ada pool of data, sekumpulan data yang dikumpulkan menjadi satu tempat, yang kemudian data tersebut diolah, ya, menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, dan kemudian digunakan, dianalisis untuk melakukan aktivitas yang kita sebut dengan pengambil alihan keputusan. Dan aspek tersebut bisa dilihat oleh banyak pengguna, ya, mulai dari end users, mulai dari middle users, mulai dari orang-orang technical, sehingga kita katakan ini adalah end-to-end business intelligence, ya, end-to-end business intelligence. Saya akan cerita dulu tentang bagaimana sederhananya sebuah data itu dikembangkan, gitu ya. Kalau kita bicara data, nanti Bapak Ibu pasti sudah memahami bahwa kita akan memiliki apa yang kita sebut dengan databases, ya. Databases yang di-host di SQL Server. Kita akan punya itu. Data-data yang host di SQL Server ini pada umumnya kita kenal dengan data terstructure, ya, data yang terstruktur. Kenapa data terstruktur? Karena dia punya skema, ya, karena dia punya skema, dan skemanya pun cukup strict. Artinya kalau tipe datanya integer, ya Anda nggak bisa masukkan string atau tidak bisa masukkan tipe data yang lain. Kalau angka ya harus angka, kalau huruf dan kombinasi angka ya seperti itu. Kalau date time atau tanggal ya seperti itu. Jadi strict sekali. Selain itu sebenarnya ada aktivitas data lagi yang kita kumpulkan dalam bentuk dokumen, ya. Dalam bentuk dokumen seperti Excel file gitu ya. Oke, dalam bentuk dokumen lagi berupa CSV, ya, dan sebagainya. Data-data ini kita sebut dengan data tidak terstruktur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana data terstruktur dan data tidak terstruktur ini bisa menjadi satu. Ya, bisa membantu kita untuk memutuskan. Zaman dulu di era tahun 2000 prosesnya itu lebih simplify karena data-data yang dikelola adalah data-data yang terstruktur saja. Tapi semakin ke sini, semakin terasa bahwa data tidak terstruktur juga memiliki peran yang cukup penting. Berapa banyak dosen-dosen misalnya mengumpulkan nilai dalam bentuk Excel. Excel kan data tidak struktur. Berapa banyak dosen-dosen yang mengumpulkan membuat laporan keuangan dalam bentuk Excel atau CSV. Ya, even kalau kita lapor pajak juga kan formatnya CSV. Artinya banyak data-data tidak struktur yang masuk ke dalam sistem informasi kita. Nah, disinilah kita mulai berpikir bagaimana melakukan aspek data driven culture, ya, atau menggeser paradigma kita dari suatu yang sifatnya ya mengambil keputusan secara ala kadarnya menjadi keputusan yang berbasis data, gitu ya. Nah, bagaimana itu mewujudkannya? Microsoft meng-create yang namanya BI platform, ya, BI platform. Jadi Microsoft meng-create apa yang disebut dengan platform business intelligence. Salah satunya ada yang Bapak Ibu baru beli sekarang, yaitu SQL Server yang paling baru 2019, ya, seperti itu. Nanti ke depannya Bapak Ibu mungkin akan menggunakan Microsoft 365 seperti yang kita gunakan. Microsoft Team adalah bagian Microsoft 365, mengelola Excel di dalamnya, kemudian menjadi dia mensidingkan atau memasukkan data-datanya ke dalam SharePoint atau OneDrive, ya, seperti yang dilakukan institusi lain, kemudian mengintegrasikannya dengan SQL Server, ya, kemudian melakukan analytics untuk melakukan analytics dan sebagainya. Oke. Kita akan lihat dulu platform. Jadi setelah ada data, ini kita sebut dengan data source, ya, data source. Nah, data source atau sumber data kita.
Nah, data source ini kemudian kita simpan, kita baca, kita aggregate, kita jadikan satu, ya, kita jadikan satu, ya, kita jadikan satu. Kalau dulu database-database yang RDBMS seperti SQL Server, Oracle, IBM DB2 atau yang lain, kemudian dijadikan satu. Biasanya kita host dalam satu konsep yang disebut dengan data warehouse, ya. Kita jadikan satu dalam konsep data warehouse. Mungkin Bapak Ibu udah kenal banget dengan data warehouse. Nah, tapi itu masa lalu. Sekarang kan datanya ada yang data tidak struktur. Dia harus dijadikan satu juga. Dijadikan jadi satu yang kita sebut dengan nah ini dataset, dataset seperti ini. Oke, dataset. Ya. Jadi ada data warehouse, ada dataset, gitu ya. Oke, data warehouse dan dataset yang nanti tiba-tiba menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Mungkin Bapak Ibu tahu, gitu ya. Dia menjadi sesuatu yang kita sebut dengan big data, gitu ya. Oke, sekumpulan big data lagi, gitu ya. Yang nanti Bapak Ibu miliki, gitu ya. Oke, itu nanti akan menjadi data lake, gitu ya. Atau danau data, gitu. Jadi konsep-konsep seperti ini adalah konsep-konsep yang natural gitu ya, natural. Dan itu bukan berarti begitu Bapak Ibu mengetahui BI platform, Bapak Ibu langsung mengatakan, oke, saya butuh big data, oke, saya butuh data lake. Enggak, itu grow secara natural berdasarkan data yang Bapak Ibu miliki sekarang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini secara sederhana, Bapak Ibu udah punya SQL Server, ya, Bapak Ibu udah punya SQL Server. Lalu berikutnya, nah, datanya semuanya SQL Server. Ya udah, Bapak Ibu mungkin nggak perlu create integration antara dataset yang structured dan unstructured kemudian dijadikan satu dataset, mungkin nggak perlu itu. Mungkin Bapak Ibu cuma perlu data warehouse aja dengan menghubungkan satu SQL Server dengan SQL Server yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya 12 server SQL Server, itu bisa dijadikan satu, menjadi satu data warehouse, ya, satu data warehouse. Yang data warehouse-nya itu kemudian ini bisa kita analitik nih, kita bisa analytics, ya. Kita bisa lakukan analytics. Nah, Microsoft punya banyak platform untuk analytics. Punya banyak platform untuk analytics. Jadi, bayangkan saja data source, kemudian data source-nya itu dilakukan aktivitas ETL dan sebagainya, extract, transform, load, dibersihkan, dijamin kualitasnya, data quality-nya diukur, ya. Oke. Kemudian setelah itu dilakukan analytics. Nah, ya, dilakukan analytics. Oke. Nah, analytics-nya itu macam-macam, Bapak Ibu nanti. Untuk memahami data kita sampai memutuskan sesuatu itu macam-macam ya. Analitik yang paling umum adalah kalau datanya, saya katakan, kalau datanya itu semuanya homogen ada di SQL Server, maka kita bisa menggunakan SQL Server Analytics, ya, Analytics, oke, Analytics. Nah, ya, jadi ada SQL Server Analytics. Kalau ternyata database-nya heterogen, database-nya heterogen, ada apa namanya? Ada SQL Server-nya, ada CSV Excel-nya, ada IBM DB2-nya, ada Oracle-nya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan platform Microsoft yang namanya Power BI. Nah, kalau ternyata kapasitas untuk melakukan analytics itu perlu sesuatu yang lebih muhtakhir, perlu bantuan AI misalnya, ya, perlu contohnya misalnya gini, Bapak Ibu punya sebuah video seminar, kemudian Bapak Ibu pengen buat resume dari video seminar tersebut. Kebetulan video seminar tersebut dari pembicaranya dari luar negeri gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai platform analytics Microsoft yang terakhir untuk membuat transkrip video tersebut, untuk membuat video tersebut terindeks ya dengan menggunakan proses dengan namanya Azure Analytics, ya, Azure Analytics. Oke ya. Nah, ini setelah Azure Analytics. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan platform BI di Microsoft itu secara sederhana tampilannya seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya pas-pasan. Tapi bayangkan Bapak Ibu pertama menyimpan datanya tersebut dijamin kualitasnya, dikelola, disimpan sebegitu besarnya menjadi data warehouse, data big data, data lake apapun itu ya. Entah itu nanti Bapak Ibu sudah punya Hadoop juga nggak ada isu, udah punya yang lain. Kemudian habis itu dilakukan analytics. Nah, ya, analytics. Yang nanti setelah analitik ini umumnya dibuat menjadi dua output, satu yang berupa report,
ya. Satu berupa dashboard. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan prosesnya dari end to end. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti ini, ya. Oke, kumpulkan data, dikelola, dibersihkan, dijamin kualitasnya, disimpan dengan baik, kemudian pada saat dibutuhkan di analytics, ya, ada banyak opsi analytics, kemudian ditampilkan dalam bentuk report dan dashboard. Ya, kita akan fokus ke salah satunya saja. Kita akan fokus ke jalur SQL Server di sini, jalur SQL Server. Nah, ini ya, jalur SQL Server. Nah, kita akan lihat jalurnya tersebut. Oke. Jadi kalau kita bicara business intelligence, maka akan ada banyak opsi bagi rekan-rekan untuk menggunakan business intelligence. Pertama, bagi orang IT atau developers, ya developers, dia bisa menggunakan SQL Server Management Studio, ya, dan Visual Studio. Jadi ada tools yang namanya SQL Server Management Studio dan Visual Studio. Pokoknya belakangnya Studio, gitu ya. SQL Server Management Studio dan Visual Studio ini Bapak Ibu bisa dapatkan gratis. Bapak Ibu bisa dapatkan gratis, ya. Visual Studio versi saat ini versi 2022 yang akan launching 6 November nanti. Itu bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis. SQL Server Management Studio juga bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis, ya. Oke. Oke, saya coba dulu sampaikan. Jadi ada SQL Server Management Studio. Oke, server. Oh iya, dan SQL Server Management Studio ini ya, SQL Server Management Studio ini tidak ada di paket instalasi yang Bapak Ibu miliki. Dia di-download terpisah. Tapi dia free juga ya. Saya masukkan linknya. Karena ini cukup penting untuk Bapak Ibu gunakan. Ini harus digunakan ya. Oke. Harus dipakai gitu. Di kolom chat, kalau Bapak Ibu bisa melihat kolom chat, di situ sudah ada link yang saya sampaikan. Itu SQL Server Management Studio. Ya, oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga harus mendownload Visual Studio ya. Visual Studio 2019. Oke. Atau 2022 nggak ada masalah gitu ya. Oke. Nah, di sini ini juga free. Bapak Ibu bisa mendownload yang versi community ya. Versi community sudah mendukung yang disebut dengan SDS tools ya. SDS tools itu adalah tools yang digunakan untuk mengembangkan solusi data mining di Visual Studio. Jadi kalau Bapak Ibu pengen belajar cube ya, data mining 3 dimensi gitu ya, Bapak Ibu bisa pakai Visual Studio. Oke. Saya jelaskan dulu di Visual Studio. Jadi nanti Bapak Ibu setelah menginstal Visual Studio akan ada Visual Studio Installer gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar gitu ya. Ada Visual Studio Installer. Kemudian Bapak Ibu yakinkan kalau pengen belajar data mining atau tata kelola data, pilih bagian bawah ini. Di situ ada yang namanya data storage and processing. Di checklist ya. Oke. Di checklist itu. Ya, biasanya saya checklist barengan dengan data analytical. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen menggunakan Python atau F# untuk mengelola datanya ya. Oke. Kalau tidak, Bapak Ibu cukup memilih ini. Nah, nanti ini ya, diklik terus nanti diinstal. Jadi semudah itu untuk mengaktifkannya untuk melakukan analisis basisnya Visual Studio. Nah, ya, oke. Kemudian apa yang kita lakukan gitu ya? Apa yang kita lakukan? Kita akan balik lagi ke slide. Jadi itu untuk yang kita sebut dengan technical BI. Celakanya technical BI itu nggak untuk semua orang. Nggak semua orang paham SQL Server Management Studio. Ya. Nggak semua orang paham Visual Studio. Makanya ada yang kita sebut dengan tahap 2. Tahap yang kita sebut dengan Self-Service BI. Tahap ini digunakan oleh end user seperti saya atau Bapak Ibu sekalian yang biasa pakai Excel. Yang biasa taruh filenya ke SharePoint. Jadi Microsoft itu punya platform untuk naruh semua berkas yang tidak terstruktur supaya bisa jadi BI, itu namanya SharePoint. Berita baiknya, SharePoint ini gratis Bapak Ibu, khusus untuk akademik. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya SharePoint, tempat naruh dokumen-dokumen unstructured tadi yang saya ceritakan, ke dalam satu tempat dengan kapasitas yang bisa diatur gitu ya, itu gratis. Bapak Ibu bisa request ya, atau bisa hubungi account manager Bapak Ibu gitu ya, untuk mengaktifkan Office 365 berbasis dan mengaktifkan SharePoint ini. Ya, seperti itu. Jadi selain itu tentu saja bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan Power BI Designer.
Nah, itu ada kata-kata Power BI. Jadi Microsoft sekitar 3 tahun yang lalu itu berada di kuadran paling ujung di tata kelola business intelligence. Ya, jauh melampaui yang lain-lain gitu ya. Oke. Artinya apa? Microsoft cukup visionaris di di business intelligence dengan menghasilkan suatu layanan yang disebut dengan Power BI, ya. Power BI, Power Business Intelligence. Ya, jadi kalau kita lihat di website mereka gitu ya, nanti ada Bapak Ibu akan melihat yang namanya Power BI. Ya, cukup kunjungi powerbi.com. Oh, sorry. Oke, sebentar. Ya, oke. Nah, ini powerbi.microsoft.com. Ya. Bapak Ibu bisa melihat di situ ya, Power BI ini adalah tools yang terpisah dari SQL Server, yang bisa diunduh secara free, untuk melakukan aspek yang paling kanan, aspek analytics ya, oke, aspek analytics, aspek integration data gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu datanya kecil, itu nggak harus seperti ini, nggak harus melakukan seperti ini, bisa melakukan seperti ini, bisa melakukan seperti ini. Ini skenario yang untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk perusahaan bisa melakukan seperti ini, dan ini database Bapak Ibu, terus langsung dikonekkan ke Power BI, ke Power BI. Ya, di Power BI nanti Bapak Ibu akan melakukan ETL, ya, datanya dibersihin, diekstrak, kemudian Bapak Ibu juga akan melakukan modeling, datanya distruktur ulang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan designing. Designing apa? Designing report dan dashboard. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi ini cara yang paling sederhana nih kalau Bapak Ibu pengen terjun ke Power BI. Terjun ke BI platformnya Microsoft. Cukup punya database SQL Server, terus dikombinasikan dengan Power BI, dan udah selesai. Cuma 2 software aja. Cuma 2 software yang paling sederhana. Dan yang paling menarik lagi, kalau Bapak Ibu punya berkas Excel juga, Bapak Ibu bisa ya langsung masukkan ke Power BI. Nanti di integration di sana. Power BI punya integration. Cuma memang ada batasannya, ada tier-tiernya juga ya, Jadi Power BI pun ada Power BI yang versi free sampai versi yang premium gitu. Oke, SQL Server juga sama ya, ada SQL Server yang Express free sampai yang SQL Server Enterprise. Nah, gitu ya. Oke. Kita akan bahas dulu satu-satu aja ya. Nah, kita akan bahas dulu dari core dari business intelligence itu sendiri. Core dari business intelligence-nya adalah 6 pilar ini. Jadi Microsoft creating 6 pilar untuk make sure business intelligence platform bisa diterapkan di organisasi. Ada Power BI, ada Modern Report, ada Hybrid BI, ada Enhanced Analysis, ada Self-Service BI, dan ada sekumpulan tools. Ya, sekumpulan tools yang membantu seperti Server Management Studio dan sebagainya. Oke, yuk. Kita akan bahas salah satu dulu, satu demi satu. Ya, saya akan switch ke demo mesin saya di situ ya. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan demo mesin yang mungkin berasal di Azure. Jadi salah satu keuntungan Bapak Ibu sudah beli lisensi dari Microsoft terkait dengan SQL Server. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memindahkan ke platform komputasi seperti Azure, Bapak Ibu tidak perlu beli lisensi lagi. Bapak Ibu lisensinya bisa dipakai untuk 12 server. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya server untuk naruh SQL servernya, ditaruh aja di cloud gitu ya, ditaruh di cloud. Contohnya di sini saya buka di cloud gini. Saya taruh di cloud dengan lisensinya dan sebagainya. Saya akan switch ke ini. Nah, ke server saya, semoga layar server saya terlihat. Ini adalah Windows Server 2019 dengan SQL Server 2019 ya. Oke. Saya akan klik di situ. Ya. Semoga koneksi saya cukup bagus karena server ini berada di cloud gitu ya. Nah, oke. Ya. Jadi apa yang mau kita bahas di sini ya, kita akan punya SQL Server. Jadi
begitu Bapak Ibu sudah memegang instalasi SQL servernya, atau bahkan belum memegangnya, Bapak Ibu bisa melakukan bisa melakukan aktivitas yang kita kenal dengan instalasi gitu ya, instalasi. Oke, saya buka installation center. Ya. Di sini proses instalasi SQL Server memang tidak sesederhana seperti produk Microsoft pada umumnya. Ya, produk Microsoft pada umumnya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat kita bisa melakukan installation di sini. Ya, installation bisa dilakukan standalone satu demi satu atau Bapak Ibu bisa melakukan clustering. Jadi kalau 12 lisensi bisa 12-nya tuh 12-nya tuh bisa dijadikan satu ya. Jadi satu data warehouse itu bisa ya. Oke. Jadi salah satu hal yang harus Bapak Ibu pasang itu adalah SQL servernya itu sendiri. Saya akan klik SQL server di sini ya. Oke. Dan saya akan klik dulu. Ini. Ya. Oke. Ada beberapa aktivitas yang Bapak Ibu harus lakukan pada saat pertama kali menggunakan SQL Server. Pertama tentu saja menginstalnya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya SQL Server ini di sqlserver.microsoft.com. Ya. Dan yang paling menarik, SQL Server ini bisa Bapak Ibu pilih, versi-versinya. Bisa Bapak Ibu pilih versi-versinya. Kita lihat ada berapa sih versi dari SQL Server ya. Saya akan switch dulu sini. Nah, oke, SQL Server itu ada beberapa versi ya, saat ini yang didukung oleh Microsoft ada 3 versi. Ada versi 2016, 2017, dan 2019. Bapak Ibu menggunakan yang versi 2019, versi yang terkini, yang bisa memudahkan Bapak Ibu pindah ke Azure ya, pindah ke cloud computing yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ya. Oke. Kemudian kalau edisinya SQL Server itu ada 4 edisi Bapak Ibu. Ya, ada 4 edisi. Edisi pertama adalah edisi developer. Edisi developer ini edisi komplit. Edisi apapun ada. Edisi developer itu sama aja dengan edisi enterprise. Ya, cuma bedanya edisi developer ini free Bapak Ibu. Free Bapak Ibu. Tapi tidak diizinkan untuk production workload. Karena koneksinya cuma diizinkan 1. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 connection ke server ini, no, nggak bisa. Tapi kalau untuk asisten belajar atau misalnya pengen memperdalam, pengen belajar semuanya tanpa perlu versi enterprise, Bapak Ibu bisa pakai developer. Ya. Kemudian ada Express Edition. Express Edition ini juga free Bapak Ibu, free dan untuk production workload. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya menghost aplikasi, kemudian webnya atau database-nya tidak lebih dari 10 giga, maka Bapak Ibu bisa menggunakan Visual Studio Express Edition 2019 free tanpa ada lisensi ya untuk production workload. Ya, seperti itu. Dan yang Bapak Ibu miliki adalah SQL Server 2019 versi standar. Tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan ya dengan ukuran database. Jadi database-nya pengen berapa tera pun silahkan. Ya. Up to 15 terabyte bisa Bapak Ibu. Bisa. Nanti dilihat aja di datasetnya ada di sini, linknya saya kasih ya di kolom chat kalau Bapak Ibu pengen explore. Nah itu. Oke. Jadi Bapak Ibu sekarang yang miliki itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Kalau Bapak Ibu ngerasa database tersebut sangat kritikal, misalnya ini perusahaan pabrik ya, database-nya kan nggak boleh down. Kalau database-nya down kan pabriknya juga berhenti. Nah baru mereka pakai enterprise. Database yang perlu high availability, scalability, disaster recovery ya, dengan recovery-nya itu cepat gitu ya, maka kita bicara enterprise. Nah, gini. Jadi Bapak Ibu sudah berada di hal yang tepat ya. Nah, dan saya akan switch dulu ke instalasinya. Nah, di sini instalasi SQL Server 2019 typically standar ya. Oke, no string attached.
Kalau Bapak Ibu pakai produk lain gitu ya, yang umum digunakan, yang umum digunakan, database mereka itu free, tetapi dalam satu konteks harus berbayar. Nah, kalau di SQL Server di depan itu sudah dijelaskan. Ya, kalau pengen berbayar, tapi untuk belajar, pengen free untuk belajar pakai developer ya. Pengen free untuk production pakai Express. Kalau udah gede banget di atas 10 giga, 10 giga itu artinya saya katakan berapa ya? Puluhan sampai ratusan juta record ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti kita bisa melakukan instalasi server gitu ya, instalasi server, kemudian instalasi server kita akan punya feature selection. Sebagai contoh di sini saya menggunakan versi standar ya. Sama dengan yang Bapak Ibu pakai gitu. Oke, pakai standar. Nah, ini ada standar. Bapak Ibu bisa menginstal database engine services, ini adalah satu yang mandatory ya, harus ada. Kalau pengen mereplikasi datanya ke server yang lain, misalnya ada 2 server, Bapak Ibu bisa pakai SQL Server Replication. Kalau pengen query tetapi pakainya Python, Java atau R, itu bisa pakai ini ya. Oke. Kalau pengen extraction full text terus dipahami semantiknya, terutama di bahasa Inggris itu bisa ada. Sampai yang paling baru nih Bapak Ibu, yang paling baru data quality service itu ditujukan untuk mengukur apa? Mengukur kualitas dari sebuah data, ya, mengukur sebuah kualitas sebuah data, datanya bagus nggak, banyak yang nol nggak, ya, value-nya gimana. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan polybase. Nah, ini polybase yang menarik nih Bapak Ibu. Ini baru di 2019. Baru banget di 2019. Konsep polybase itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya database di luar sana yang bukan SQL Server, taruhlah MySQL, taruhlah Oracle, taruhlah DB2, Bapak Ibu bisa query dari SQL Server dan bisa disimpan di query-nya, bisa di SQL Server dan hasil query-nya bisa ditampilkan. Even dari Hadoop pun bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya big data Hadoop, bisa dipanggil, dibaca pakai polybase ini. Ini versi yang baru menurut saya. Maksudnya versi yang baru di 2019, di 2017 nggak ada, ya. Jadi di 2017 nggak ada. Oke. Kemudian berikutnya yang penting lagi adalah Bapak Ibu bisa pasang mesin learning server sendiri. Jadi mesin learning server sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu database, database-nya itu berupa dataset, Bapak Ibu pengen pelajari polanya supaya untuk modeling tertentu, ya, Bapak Ibu bisa pasang mesin learning server di SQL Server khusus untuk menganalisis data Bapak Ibu. Ya, dengan dukungan bahasa R dan Python, biasanya Python gitu ya. Oke. Kemudian ada client tools connectivity, ini untuk terhubung aplikasi klien, misalnya aplikasi web, aplikasi desktop. Integration services untuk mengintegrasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya Excel, Excelnya pengen diekstrak ya jadi SQL Server gitu ya, itu bisa. Excel, CSV, akses database, yang nggak bisa itu ini apa namanya Manggis, walaupun katanya Manggis ada ekstraknya. Jadi bisa diintegration, dijadikan satu ke SQL Server. Ya. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung baca, langsung di Power BI-nya. Ini di luar sih. Ya, itu dia. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan next. Ya, tidak ada isu yang cukup sulit di sini. Saya cancel dulu karena saya sudah terpasang. Ya, oke. Maka sudah selesai. Instalasi SQL Server saya selesai. Berikutnya yang harus dilakukan adalah menginstal SQL Server Management Tools. Ini dia SQL Server Management Tool. Ya, SQL Server Management. Nah, install sekitar, saya juga lupa ya. Kita klik aja ya, coba ya. Kita klik aja, ada berapa sih ukurannya. Oke, kita klik aja, ada berapa nih? Kita klik download dulu. Ya. Kita klik download, berapa tuh? Sekitar 653 mega, besar juga ya. 653 mega. Oke, versi 18 saat ini. Jadi SQL Server Management Studio itu bisa Bapak Ibu bayangkan sebagai MySQL front-nya MySQL lah ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar MySQL front, sama gitu ya. Jadi GUI, Graphical User Interface untuk manage SQL Server ya. Oke. Saya pilih save gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian saya nanti setelah save saya bisa
aksesnya. Ya, ya. Saya akan coba dulu di sini hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu di SQL Server itu adalah ya, di SQL Server. Oke. Oh, sudah cepat juga ya, 600 MB hanya berapa detik nih? Ya jelas karena saya di Azure. Begitu download di Microsoft ya itu sebenarnya kok ngopi file dari server sebelah gitu ya. Oke. Di sini saya sudah terpasang. Yang harus Bapak Ibu ketahui di situ, yang paling penting di SQL Server setelah sudah terpasang adalah lihatlah ini. Oke. Ada yang disebut dengan Configuration Manager. Configuration Manager. Configuration Manager ini untuk mengetahui service-service apa yang ada di SQL Server yang sudah aktif. Ini penting banget. Saya katakan penting banget karena banyak orang-orang yang servernya jebol, servernya itu dihack hanya karena mereka lupa menonaktifkan beberapa aktivitas tertentu. Contohnya nih, by default Microsoft menonaktifkan SQL Server Browser. Karena dengan SQL Server Browser, kalau saya boleh bilang kalau ini sebuah pesawat, pesawatnya itu jadi kelihatan gitu ya. Tapi kalau itu saya stop, itu jadi kayak shadow mode gitu ya. Jadi kayak nggak kelihatan. Nah, ya. Jadi harus di stop supaya cuma orang yang tahu nama servernya itu bisa connect aja. Di sini ada integration services sudah jalan, full text analytics ya sudah jalan dan sebagainya. Yang paling penting yang harus jalan itu adalah SQL servernya itu sendiri. Nah ini ya. Oke. Kalau Bapak Ibu melakukan analitik atau cube data mining SQL Server analysis services ya. Setelah sudah jalan semuanya, baru kita bisa jalankan SQL Server Management Studio. Nah ya, SQL Server Management Studio. Di sini ya, kita akan buka SQL Server Management Studio. Dalam perjalanannya Bapak Ibu mungkin akan upgrade ke Enterprise. Gak apa-apa, bisa langsung di situ ada upgrade. Nah ya kan, ada upgrade from previous version. Bisa upgrade edition juga ya. Nah ini edition upgrade di sini maintenance ya. Kalau ada kerusakan bisa di repair. Termasuk lengkap installation centernya SQL Server. Kita bisa cek kalau misalnya ada configuration yang kurang aman ya atau tidak berjalan ya dan sebagainya. Nah ini ya. Oke. Ini menyiapkan apa namanya clustering kalau Bapak Ibu pengen menghubungkan banyak server di situ. Ya ini SQL Server Management Studio kita tunggu dulu ya. Nah ini ya saya close dulu ya. Oke. Sambil kita menunggu Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan ditulis aja di kolom chat ya, jangan ragu ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Nah kemudian kita lanjutkan dulu di sini. Berikutnya kita akan diperkenalkan dengan Power BI. Ya, diperkenalkan dengan Power BI. Power BI ini digunakan untuk melakukan Bapak Ibu untuk melakukan analisis data yang sudah terpasang. Di sini saya sudah punya satu data warehouse yang kita sebut dengan AdventureWorks. Ya, oke, ada ratusan ribu transaksi di sana. Saya bisa masuk ke SQL Server di sini. SQL Server punya dua model autentikasi Bapak Ibu. Ini sedikit berbeda kalau Bapak Ibu menggunakan database yang lain. Kalau unikannya SQL Server itu. Dia punya dua tipe autentikasi. Bahkan lebih dari itu dengan adanya cloud sekarang. Bapak Ibu bisa lihat. Secara sederhana ada tiga ya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu satu demi satu. Yang pertama itu adalah Windows Authentication. Windows Authentication ini autentikasi database mengikuti akun Windows. Jadi akun Windows yang masuk di sini adalah saya, Ribi. Windows Authentication-nya akan mengakses sebagai diri saya. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya seorang admin, saya akan diberi privilege admin. Admin di SQL Server-nya ya. Walaupun saya admin di Windows-nya, belum tentu saya admin di SQL Server. Kalau saya user biasa, saya akan jadi user biasa. Begitu masuk SQL Server. Ini akan menjadi satu tameng sendiri. Ya, ini menjadi satu tameng sendiri. Dibandingkan misalnya di database server yang lain itu masuknya itu hanya menggunakan authentication username dan password. Ya. Authentication username. Artinya begitu saya punya username dan begitu saya punya password, ya, saya bisa mengakses ke server itu. Tapi kalau di SQL Server dia punya Windows Authentication. Windows Authentication artinya autentikasi hanya bisa dilakukan dari dalam. Sehingga kalau Bapak Ibu pengen menghadirkan satu data center yang yang isolate ya, yang hanya bisa diakses oleh satu network saja.
Satu network saja, satu jaringan saja bisa pakai Windows Authentication. Ya. Nah itu yang langsung masuk. Oke. Ada juga kita bisa pakai Azure Active Directory. Ya, Azure Active Directory. Kalau Bapak Ibu punya single sign on, ya, single sign on gitu ya, bisa login pakai single sign on. Sampai menggunakan MFA. MFA itu multi factor authentication. Jadi begitu sign in, ya, nanti akan ada kode challenge yang dikirimkan ke ponsel Bapak Ibu untuk dimasukkan juga untuk autentikasi. Ya, di sini saya akan masuk sebagai Windows Authentication supaya mudah, ya, tanpa password lagi. Ya. Kemudian di situ saya sudah terhubung di sini, sudah terhubung ke database server saya. Oke. Jadi kalau SQL Server 2019 itu versionnya version 15. Ya. Oke. Kemudian kita bisa melihat, kita bisa terkoneksi lagi kemana? Kita bisa terkoneksi ke analysis services, integration, reporting, Azure Storage, dan sebagainya. Nah, saya mau cerita dulu produk SKU-nya dari SQL Server. Produk SKU-nya SQL Server. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu ini apa aja, itu nanti kita gambarkan dulu aja yang paling sederhana. Ya. Oke, saya gambarkan yang paling sederhana. Oke. Jadi saya gambarkan dulu SKU-nya produk SQL Server. Kalau Bapak Ibu sudah punya SQL Server, pertama adalah Bapak Ibu punya yang disebut dengan database engine. Nah, database engine. Ya, SQL Server database engine. Semua data masuk ke sini. Ya, semua data masuk ke sini. Ya, database, Bapak Ibu buat database, buat table. Kalau Bapak Ibu punya database engine lagi, bisa dimasukkan di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melakukan placement cluster. Nah, cluster komplek. Data-data ini kemudian, ya, nanti bisa Bapak Ibu integrasikan dengan data yang lain. Misalnya ini saya punya MySQL. Oke. Saya punya Oracle. Bapak Ibu bisa integrasikan data ini ke satu layanan yang disebut dengan SQL Integration Services. Nah, ini Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Jadi fungsinya SQL Server Integration Service itu untuk integrate SQL Server dengan data yang lain. Ya. Sekarang di 2019 itu bisa kayak gini Bapak Ibu. Bisa kayak gini nih, langsung ke sini. Bisa langsung dengan menggunakan fitur yang tadi saya katakan namakan Polybase. Nah, itu. Kalau dulu cuma bisa yang hitam. Kalau SQL Integration Services-nya udah jalan, ya, oke, dia akan power back lagi, kickback lagi ke SQL servernya, dijadikan satu, dia akan punya database sendiri. Ya. Kemudian dari situ, Bapak Ibu bisa melakukan analisis dengan menggunakan SQL Server Analysis Services. Dan ini semuanya udah ada di produk yang Bapak Ibu beli ya, sudah ada, sudah include semua. Ini dianalisisnya, dianalisis. Kalau ternyata analisisnya perlu mesin learning, bisa di sini. Bapak Ibu nanti bisa pakai SQL Server machine learning. Analisis service yang punya machine learning. Kalau pengen pakai apa namanya OLAP gitu ya dan sebagainya ya bisa juga, nggak ada masalah gitu ya. Yang traditional data mining itu juga bisa. Dari SQL Server Analysis Service ini Bapak Ibu bisa bisa mengkonsumsi hasil analitiknya atau yang langsung dari database-nya dengan bantuan SQL reporting. Nah, reporting services. Nah, ini. Mulai versi 2017, SQL Server Reporting Service nggak tersedia di paket instalasi SQL Server 2019. Jadi harus dipasang secara terpisah, ya. Harus dipasang secara terpisah SQL Server Reporting Services. Jadi SQL Server Report kok di sini? Ya, di sini ya di server ini Bapak Ibu kalau pengen pasang reporting services, Bapak Ibu harus pasang sendiri. Nah, ini SQL Server Reporting Services ya. Nah, ini. Oke, SQL Server Reporting Services. Tempat unduhnya sebentar saya siapkan dulu ya. Gampang kok ya, cukup search aja SQL Server Reporting Services. Oke. Mungkin Bapak Ibu menanyakan kenapa sih nggak dijadikan satu? Karena SQL Server Reporting Services ini didesain bagi
bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan reporting server di server lokal. Kalau di servernya non-lokal atau cloud, itu sudah ada Power BI. Nah ya, itu kan langsung disarankan pakai Power BI. Nah itu. Kalau pengen pakai ini juga bisa. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu bisa download di mana nih? Saya langsung ketik aja nih download. Supaya download. Ada link downloadnya langsung. Nah ini ya. Nah ini. Nah ini dia. Saya masukin kolom chat ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, ini sepi banget. Ya. Bisa di kolom chat aja ya, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Ini link instalasi reporting services. Yang ini Pak, yang kita beli itu downloadnya di mana Pak? Oh, kalau itu ini Bu. Kalau itu di SQL servernya. Oke. Nah ini ya Bu, di SQL server di sini Bu. Oke. Nah ini. Ini SQL server 2019. Iya betul. Nah di sini ya. Di sini ada tombol download Bu. Tombol download. Nanti tinggal masukkan key-nya saja ya. Oke. Sebentar ini dari mana Pak? Key-nya nanti harusnya Bapak Ibu sudah dapat akses ke portalnya. Nanti saya coba komunikasikan ya akses ke portal. Ya itu kayaknya belum dapat ya. 12 key berarti ya? Iya betul Bu, betul. Ya. Nah itu belum dapat. Berarti mungkin nanti saya akan komunikasikan ke timnya account management. Oke, nah di sini Bu, ya. Ini saya kasih linknya ya Bu ya di kolom chat ya. Kolom chat. Ini untuk install SQL Server. Chatnya itu ada di mana? Chatnya ada di mana? Chatnya ada di mana? Coba tarik lagi. Tarik mana? Tarik ke yang ini. Yang ini. Enggak ada di sana. Yang ini nih. Titik 3 ini. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat nih ya Bapak Ibu ya, di bagian sini ada show conversation. Di situ sudah saya sampaikan link-linknya. Nah, seperti itu. Enggak ada ya. Betul. Di sini sudah saya tambahkan ini. Ini nih. Ini. Iya, tadi muncul sih hilang. Oke, seperti itu. Jadi itu kita lanjutkan lagi. Tadi saya mana? Oke, sampai sini. Tadi sampai server. Ya. Oke. Jadi itu kita buka manajemen studionya. Di sini sudah saya buka. Ini manajemen studionya. Dan di sini saya punya sebuah database. Saya punya database AdventureWorks Data Warehouse. Gitu. AdventureWorks Data Warehouse. Dan berikutnya saya akan bahas skenario yang kedua. Ini skenario kalau Bapak Ibu pakai SQL Server semuanya. Dari N ke N pakai SQL Server. Cocok kalau Bapak Ibu punya data semuanya di SQL Server. Tapi kalau Bapak Ibu punya data terpisah-pisah, Bapak Ibu bisa pakai SQL Server plus Power BI. Ya, SQL Server plus Power BI. Di sini saya demokan, saya punya SQL Server Management Studio di sini. Saya punya SQL Server Management Studio. Nah, SQL Server Management Studio, sebentar, di sini. Ya. Di SQL Server Management Studio, Bapak Ibu bisa ya sama seperti umumnya, Bapak Ibu bisa create database di sana dengan klik kanan New Database, ya nggak ada isu di sana. Bapak Ibu bisa import atau restore dari database yang sudah ada.
Atau Bapak Ibu juga bisa mendesain database Bapak Ibu sendiri gitu ya. Oke. Bapak Ibu bisa meng-create diagram gitu ya. Sini saya akan perbaiki dulu ownernya. Situ. Oke. Hmm. Saya akan masuk ke yang lebih tinggi. Tadi akun saya nggak mendukung itu. Oke. Sini. Nah, di sini saya sudah masuk. Bapak Ibu bisa melihat, kita bisa buat diagram. Jadi Bapak Ibu bisa merancang basis data melalui SQL Server Management Studio. Contohnya di sini saya punya sebuah data warehouse tentang penjualan gitu ya. Saya bisa pilih semuanya. Bapak Ibu bisa memahami konsep fact and dimension gitu ya. Saya rasa ini standar data warehouse. Saya akan pilih semua database-nya yang terkait dengan fact and dimension. Lalu kita akan coba generate. Jadi kita bisa generate atau kita bisa buat satu demi satu. Di sini kalau kita sudah punya database-nya, ya kita bisa buat diagramnya seperti ini. Jadi saya buat diagramnya, saya add gitu. Oke. Bapak Ibu bisa lihat dia tengah menggenerate grafik diagram itu. Oke. Dan karena ini data warehouse, ya cukup banyak datanya cukup banyak gitu ya. Jadi ada sampel database Bapak Ibu kalau pengen belajar data warehouse dan sebagainya. Ya, sini kita bisa lihat diagramnya dulu. Nah, itu hubungan relationship diagramnya bisa kelihatan. Ya. Agak besar karena datanya juga cukup banyak, skemanya cukup banyak, kolom-kolomnya cukup banyak. Ya, tapi Bapak Ibu bisa membayangkan prosesnya. Ya, membayangkan prosesnya di situ. Ya, bayang prosesnya. Jadi bisa create table di sini. Nah, ini new table. Bapak Ibu bisa buat table gitu ya, kemudian menggambarkannya. Kemudian nanti akan otomatis dibuat seperti table-tables yang ada di sini. Di sini tentu saja kita bisa melakukan query ya. Kita bisa desain tablenya. Nah, ini contohnya desain tables. Ya, tipe datanya apa, kemudian apa mengizinkan null atau tidak. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat langsung menampilkan 1000 data pertama gitu. Oke, ini ya. Ya, ini top 1000 kalau Bapak Ibu langsung select bintangnya semuanya. Ya, kita lihat ada berapa row customer di sini. Saya bisa edit query-nya dulu sebentar. Oke, kita edit, kemudian kita bisa jalankan query ya, seperti layaknya query pada umumnya. Oke, di sini ada 18.000 row gitu. Oke. Dan SQL Server termasuk efisien. Saya katakan efisien. Bapak Ibu, ini adalah server Xeon. Saya pakai server Xeon dengan RAM cuma 4 GB. Core-nya cuma 2. Core-nya cuma 2. Core-nya cuma 2. Ya, artinya ini termasuk server yang biasa ya. Bandingkan dengan i7 yang Bapak Ibu miliki, itu core-nya mungkin sudah 4 atau 8 atau berapa. Core-nya cuma 2. Tapi cukup perform di sini. Dilihat 18.000 row dengan mudah gitu ya. Dengan cepat. Bahkan ini kan remote. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan
query di sana, even backup restore juga bisa di sana dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit di situ. Oke. Nah, di sini saya punya database yang sama dan apa namanya? Dan kita bisa melakukan aktivitas berikutnya. Ya. Oke. Berikutnya apa yang akan kita lakukan? Berikutnya mungkin saya nggak akan ikut slide saja karena nanti malah tidak terkejar gitu ya. Kita akan membahas tentang Power BI untuk SQL Server. Ya. Power BI untuk SQL Server. Jadi ini cara yang paling mudah kalau Bapak Ibu pengen melakukan business intelligence tanpa menggunakan layanan-layanan yang ada di sini, yang ada di yang sudah saya gambarkan di sini. Nah ini. Ya, kalau nggak pengen pakai SQL Server Integration Services, SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services, ini bisa semuanya dijadikan satu nih. Ini bisa dijadikan satu semuanya nih. Yang bagian ini bisa dijadikan satu nih. Ya, bisa dijadikan satu semua, bisa dijadikan satu semua dengan menggunakan cloud-based technology menjadi satu Power BI. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, Power BI ada di mana? Bapak Ibu bisa download di sini Power BI, ya, powerbi.microsoft.com. Ya, Power BI ada dua komponen, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Power BI, ya, Power BI Desktop. Nah, di sini. Oke. Dan Power BI Services. Jadi ada dua komponen, desktop, aplikasi desktopnya, dan servicesnya, cloud-nya. Ya, untuk bantu analitik, untuk bantu untuk bantu machine learning dan sebagainya itu ada. Jadi nggak perlu install banyak gitu ya. Oke, saya udah kasih tautan Power BI-nya kalau nggak salah. Kalau belum, saya coba share lagi aja ya di sini. Bapak Ibu bisa download dulu Power BI Desktop. Ya, download free. Jangan khawatir ya. Pokoknya yang saya sampaikan di sini free kecuali SQL Server standarnya ya. Power BI. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat download dari SQL Server. Oke. Kalau Bapak Ibu pengen belajar database dan sebagainya, nah, Bapak Ibu bisa cari SQL Server database samples. Samples ya, samples. Oke, ini ya. Nah, nanti ada, nah ini Microsoft SQL Server samples. Oke. Kebetulan internet saya. Oke. Nah, ini dia, bisa download di kolom chat, bisa dilihat. Nah, itu ya. Ada banyak database. Ada banyak database di situ. Ada banyak database. Ada database importir ya untuk belajar OLTP dan OLAPS. Ada AdventureWorks. Database yang umum digunakan. Saya akan pakai AdventureWorks di sini. Di sini ada banyak versi. Apakah versi OLTP, versi yang untuk latihan query, biasanya dipakai untuk praktikum ya, ataukah untuk machine learning dan sebagainya bisa pakai data warehouse, atau pengen yang ringan cuma untuk belajar basis data gitu ya. Nah, itu bisa pakai Lineage. Saya akan pakai yang data warehouse ya. Saya klik di sini. Download dulu sebentar. Oke, download dulu sebentar. Ukurannya sekitar 97 MB. Ya, hasil backupnya 97 MB. Oke. Kemudian setelah itu saya akan salin backupnya dulu. Ini sekaligus mendemonstrasikan bagaimana mudahnya merestore basis data yang dimiliki oleh SQL Server. Ya, saya akan balik ke SQL Management Studio. Ini dia. Di sini saya belum punya data ya Bapak Ibu ya. Saya klik kanan di situ, kemudian saya akan pilih Restore Database. Oke, saya akan pilih Restore Database. Kemudian saya pilih device. Saya akan ambil database dari device. Bisa dari USB, bisa dari LAN network, bisa dari file, bisa dari URL pun bisa. Saya add. Saya cari database saya, kemudian sudah saya taruh di sini. Nah, ini klik di sini. Saya klik OK. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian saya klik ini dia sudah terrestore. Ya, Bapak Ibu bisa lihat saya sudah memiliki database di sini. Restore. Ya, kita lihat ukurannya dengan memilih properties.
Bapak Ibu bisa lihat ukurannya 208 mega. Ya, ini ya 208 mega. Nah, filesnya ini. Tadi kita download sekitar berapa tuh? 97 atau berapa? Nah, itu ya. Semudah itu, ya. Kalau Bapak Ibu punya versi yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa menggunakan compatibility level. Ya. Jadi compatibility level itu memungkinkan database Bapak Ibu bisa di backup dan di restore ke versi SQL Server yang lebih rendah. Ini penting sekali karena banyak sekali orang-orang yang gagal downgrade hanya karena dia begitu database-nya di restore itu versinya versi tinggi 2019 terus di backup dan di restore-nya lagi ke versi 2012 itu nggak bisa. Kalau Bapak Ibu set 2008 seperti ini, efeknya adalah ya, database Bapak Ibu ini kalau di backup itu bisa di restore ke 2008. Tapi nggak bisa di restore ke 2012. Ya, gitu. Ya. Sorry, bisa di restore ke 2012. Bedanya seperti ini. Kalau saya buat di 2017, database-nya di backup di 2017, ya, ini bisa di restore di 2017 dan 2019. Kalau saya buatnya di 2016, saya compatibility levelnya 2016, database saya bisa di backup dan di restore untuk 2016, ya, 2017 dan 2019, gitu ya. Kebayang ya? Jadi makin ke sini itu makin kompatibel. Kalau Bapak Ibu pengen kompatibel, pilih 2008. Tapi nanti banyak fitur yang nggak didukung. Misalnya auto maintenance dan sebagainya, polybase itu nggak didukung. Jadi lihat dulu lingkungan server Bapak Ibu macam-macam. Kalau semuanya 2019 baru beli 2019 ya 2019 semua. Ya. Gitu. Oke. Kita klik OK. Nah, udah ya. Kita punya table di sini. Punya table di situ. Kita bisa lihat produknya. Kita lihat nih produknya, kita select dulu. Ada 600 produk, ya 600 produk. Oke. Kemudian setelah itu saya akan buka Power BI. Saya udah mendownload di sini ceritanya, kemudian saya bisa buka Power BI. Oke. Power BI, kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 10 ke atas, saya menggunakan Windows 11 di sini, ya. Oke. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 10 ke atas, Bapak Ibu bisa search Power BI, ya. Bapak Ibu bisa search Power BI. Dan di sini Bapak Ibu akan menemukan 3 software. 1 Power BI, 2 Power BI Desktop, 3 Power BI Report Builder. Ada 3 software. Yang paling penting Power BI Desktop. Ya. Tapi Power BI Desktop ini, ya, hasil reportnya itu nggak bisa diakses lewat internet. Cuma bisa lokal aja. Sama kayak Excel, Word, PowerPoint. Kalau Bapak Ibu nggak upload filenya, ya cuma bisa diakses lokal. Kalau pengen bisa diakses di internet, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, bisa di-share ke stakeholder atau ke eksekutif, Bapak Ibu harus install Power BI. Ya. Jadi ada 2 software. Kebetulan saya punya dua-duanya. 1 Power BI Desktop, ya kan? 1 Power BI. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini. Kita masuk dulu ke Power BI Desktop. Kita open ya, cekat. Nah, ini bentuknya seperti. Oke, wah ternyata ada update. Ya. Dan nantilah di update ini. Nah, ini saya sudah masuk ke apa? Saya sudah masuk ke Power BI. Ya, saya sudah masuk ke Power BI. Yang saya lakukan setelah saya masuk ke Power BI adalah saya akan mengambil data saya. Saya akan mengambil data saya. Klik di sini, ambil data. Saya akan ambil data saya dan saya mau terkonek siapa. Nah, ini bedanya. Kalau Bapak Ibu pakai analisis services atau integration services, kalau pakai analisis services, Bapak Ibu harus database-nya cuma SQL Server. Tapi kalau Power BI ini bisa pakai macam-macam. Nah, di sini saya akan pilih database. Saya akan pakai SQL Server database ya Bapak Ibu ya, yang kita punya. Ya, oke. Di situ ada banyak tuh, ada Postgres, Sybase, Teradata, gitu, MySQL, ya. Ada banyak macamnya. Tuh, walah,
Ternyata Power BI saya update sendiri, makanya tadi kok langsung hilang. Ya. Oke, balik lagi. Ini ya. Saya akan get data, saya ulangi. Oke. Setelah get data saya pakai SQL Server Database. Saya klik connect. Ya. Saya akan diminta servernya apa. Saya akan diminta servernya apa di situ. Bapak Ibu harus tahu alamat servernya apa. Bisa berupa IP address, bisa berupa URL, bisa berupa apapun itu. Bapak Ibu bisa melihat properti servernya. Di sini nama servernya saya kebetulan sesuai nama laptop. Ya. Kalau lihat nama server bisa ya, jangan tertipu dengan ini ya, dengan nama ini ya. Nama server sesungguhnya itu Bapak Ibu bisa lihat di SQL Server Configuration Manager. Ya, SQL Server Configuration Manager. Oke, seperti tadi yang saya bicara. Nama servernya di sini apa tuh? MS SQL Server. Nah, itu nama servernya MS SQL Server. Nih ya, nama servernya. Ya, kita coba. Kalau datanya di lokal, Bapak Ibu bisa pakai langsung nama servernya di sini, nama servernya. Atau datanya di LAN, di local area network, yang SQL browsernya diaktifkan, itu bisa pakai ini. Kalau Bapak Ibu merasa, oh ini servernya server lokal, tulis saja lokal seperti ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengimpor datanya atau di direct query. Direct query itu artinya saya query langsung ke server. Kalau impor, artinya kalau data ada update di server, Bapak Ibu harus refresh dulu datanya. Saya pakai direct query ya Bapak Ibu. Dengan asumsi kita langsung komunikasi ke server. Ya. Saya klik OK. Ya. Saya di situ saya bisa pakai kredensial saya. Oke, saya coba connect, semoga benar. Oh, salah. Oke. Ini ya, saya coba nih. Terhubung. Nah, di situ. Oke. Kita klik OK. Kita tunggu bentar. Nanti kelihatan di server saya ada database apa aja. Di sini saya ada punya database. Ya, saya punya database. Saya bisa masukkan database yang hendak saya query. Table yang hendak saya query. Ambil aja saya contoh, ambil customer. Ya, customer itu biasanya beli produk. Produk biasanya ada produk kategori. Nah, kalau Bapak Ibu bingung mengimpor, tapi jangan-jangan ada table yang tersisa dan itu belum nggak dimasukkan, bisa klik select related table, klik. Nah, otomatis tuh terpilih. Geografi terpilih kan otomatis, subkategori terpilih. Ya. Saya pilih lagi misalnya apa lagi? Saya pilih lagi misalnya reseller. Saya tinggal klik ini. Nah, itu kan currency terpilih otomatis. Jadi Power BI udah bisa baca data-data yang saling berhubungan. Ya. Saya klik load. Atau kalau saya perlu melakukan pivot, ETL, saya bisa pakai transform data. Saya klik load dulu. Ya, oke. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Oke. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan saya, itu sudah ada table yang dibaca. Sudah kebaca tuh tabelnya. Ya, sudah ada kebaca table. Oke. Ya, saya agak geser ke sini supaya Bapak Ibu bisa melihatnya, table-tablenya lebih jelas. Kalau Bapak Ibu pengen lihat relationnya bisa diklik di sini, ada model. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat hubungannya, hubungan antar table. One to many, many to many. Ya, tentu saja rata-rata one to many. Oke, sekarang kita akan buat report sederhana. Kita akan buat sebuah report sederhana. Misalnya saya pengen tahu, saya akan buat reportnya sederhana, yaitu ya customer dan geografi.
berapa jumlah customer di geografi. Saya akan pakai barnya ini, column chart. Ya. Nah itu ya, kita bisa lihat. Oke. Nah ini, saya ini. Di bawah geografi, di atas jumlah customer-nya. Kita coba ya, kita coba. Ya. Saya akan pilih geografi di sini. Geografi. Kita ambilnya kota ya. Kita ambil kota di sini. Oke. Jadi akses. Akses gitu. Oke. Dan kemudian kita lihat customer. Misalnya customernya kita pilih misalnya kita pilih ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Income ya, ini saya kita berarti. Nah Bapak Ibu bisa lihat tuh bahwa kita bisa buat report bahwa di London gitu ya, yearly income-nya itu, ini mohon maaf kalau datanya masih pakai RP gitu, harusnya pakai US dollar gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat di sana ada berapa jumlahnya. Jadi kita bisa buat sekumpulan data yang ada di situ. Oke. Jadi prosesnya nggak sulit Bapak Ibu. Begitu sudah terhubung dengan Power BI, ya, maka Bapak Ibu sudah bisa membuat grafik. Gitu. Oke. Ada kursus tersendiri untuk menyusun Power BI desktop. Itu ada sekitar 3 hari ya untuk membuat itu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar ya kalau Bapak Ibu mau gitu ya. Ada untuk buat seperti ini. Jadi untuk buat dashboard dan sebagainya itu bisa mungkin. Ya. Nah oke. Kadang-kadang kita bingung akan menampilkan apa. Apa yang mau ditampilkan. Insight apa yang mau ditampilkan. Saya bingung. Kecuali dari atasan Bapak Ibu bilang, tolong dong tampilin saya jumlah penjualan dalam kurun waktu dari sekian sampai sekian. Ya, makanya kita bisa buat. Kalau Bapak Ibu bingung, cara paling mudah adalah menggunakan Power BI Services. Ini Power BI Desktop ya, beda loh Power BI Services. Saya akan klik publish data saya. Nah ini, oke. Saya save dulu. Saya save apapun itu ya. Oke. Oke. 2019 ya, oke. Kemudian saya publish data saya yang saya miliki ini ke Power BI. Nah, jadi data saya ini di-upload ke Power BI. Ya. Dan saya klik sini, maka data saya ada di cloud. Saya login dulu dengan akun saya. Itu data saya ada di cloud. Bapak Ibu bisa lihat ini data yang tadi saya buat di bawah. Nah ya, cuma ada cumanya. Kalau Bapak Ibu pakai SQL Server, ya Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu harus masang gateway supaya bisa komunikasi langsung dari Power BI Services ke database-nya. Power BI Services ke database-nya. Karena nggak bisa, kan itu ada di lokal Bapak Ibu. Nggak bisa langsung dikonsumsi di cloud, harus ada gateway-nya. Kalau mau nggak terhubung, kalau nggak mau terhubung, Bapak Ibu bisa pakai pendekatan yang tadi. Jadi pas connect database, ya, pas connect database, pakainya itu ini apa namanya? Pakainya impor. Nah kalau impor bisa langsung gitu ya. Kita akan coba dulu ya. Saya akan coba dulu. Ya. Saya akan coba dulu buat, saya akan open report yang sudah jadi aja ya Bapak Ibu. Terus report dulu, saya akan ambil report yang sudah jadi. Semoga ini reportnya dikembangkan dengan dikembangkan dengan basisnya basis impor.
Sebentar. Oke, saya coba cek dulu. Ya, saya coba cek di workspace saya. Nah, di lab. Nah, di sini saya punya data set clean. Nah, ini ya. Ini saya punya data set. Begitu kita mengupload sebuah data ke Power BI Services, maka kita akan mengupload dua, satu report, satu dataset, satu report dataset. Yang menarik di sini Bapak Ibu, saya klik dataset. Ini dataset yang sama yang saya gunakan. Saya klik datasetnya, ya di sini. Saya bisa memilih ini, Get Quick Insight. Klik. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi. Ini report yang udah jadi, report yang masih kosongan. Oke, kita lihat. Nah, saya klik View Insight. Data Bapak Ibu dibaca sama Power BI dan ditebak. Apa bisa buat grafik seperti apa? Grafiknya itu dibuatin. Jadi kalau Bapak Ibu bingung pengen bentuknya seperti apa, grafiknya apa yang tampil, itu bisa dibantu tampilkan seperti ini. Yang paling penting datasetnya diunggah ke sana. Ya, diunggah ke Power BI, nanti Power BI yang akan generate akan tampil seperti apa. Ya. Oke. Kalau misalnya saya tertarik nih dengan penjualan dengan diskon, saya bisa klik ini, pin visual, saya bisa buat dashboard. Ya, saya buat dashboard. Nah itu ya. Oke. Dashboardnya bisa ditaruh dalam bentuk mobile layout. Kalau mobile layout, Bapak Ibu bayangkan itu bisa diakses oleh aplikasi Power BI. Aplikasi Power BI. Jadi bisa diakses oleh aplikasi Power BI. Oke. Jadi bisa Bapak Ibu bisa bayangkan prosesnya itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah punya konten, ya sudah punya konten, misalnya saya punya sebuah, nah ini sebuah ini, saya punya seperti ini. Ini contohnya nih, contoh reportnya untuk lab supplies. Ya, isinya saya bisa tanya, ya kalau udah di atasnya, saya bisa kan tanya seperti ini. How many pencil? Ya, nah itu, Bapak Ibu bisa query, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan. Nah, how many ya berapa yang diorder? 43. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi data yang nanti sudah di host dalam bentuk dashboard kayak gini, ya, data di dashboard kayak gini, itu Bapak Ibu bisa tanya, Bapak Ibu bisa tanya secara langsung, nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai apa namanya, nggak perlu pakai query gitu ya, bisa langsung. Saya bisa pin tiles gitu ya. Dan saya bisa buat dashboard yang isinya itu kumpulan dashboard. Kumpulan dataset yang database-nya beda. Ini kan database-nya beda. Satunya database supplies, satunya database adventure world. Itu saya bisa jadikan satu dashboard. Ini saya jadikan satu dashboard ya. Nah itu. Kita lihat go to dashboard. Nah ini saya punya dua dashboard. Ya. Saya punya dua dashboard gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan di situ saya punya dua dashboard. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lakukan itu. Bisa kombinasi kumpulan database, terus diunggah datasetnya, terus dijadikan satu dashboard. Itu bisa. Ya, itu sangat bisa sekali. Ya, itu sangat bisa sekali. Dan bisa diakses juga lewat mobile. Ya, lewat mobile. Ya. Saya akan tunjukkan dulu. Ya, sebagai demo terakhir saya akan tunjukkan. Karena kita sebentar lagi harus mungkin harus sholat Jumat gitu ya. Oke, di sini.
Jadi saya coba panggil ponsel saya dulu di sini. Saya tambah ponselnya dulu di sini. Ya. Data yang tadi barusan saya unggah itu kalau saya akses dalam bentuk aplikasi di mobile itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Sorry. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, ini report. Nah, reportnya secara otomatis ini ponsel saya itu akan loading report. Jadi nanti yang bagian belakang eksekutif itu bisa akses pakai aplikasi, terus kemudian aplikasinya itu bisa mengakses report yang ada di sini. Contohnya reportnya lagi di loading, tunggu sebentar untuk koneksi. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan prosesnya, bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, itu. Bentar, ini belum tampil ya, report. Ya, kita cek dulu. Kita lihat yang lain ya. Kita lihat lab supplies itu bisa kebaca. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya bisa langsung dikomunikasikan ke ponsel kita. Ya, jadi bisa langsung end to end. Nah, gitu kira-kira. Ya, baik. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, tadi saya sudah menjelaskan beberapa layanan Power BI, mulai dari SQL Server, mulai dari Power BI-nya, analistiknya pakai Quick Insight, Power BI Desktop, Power BI mobile yang saya tadi tunjukkan, ya, bisa sampai melihat. Ya, saya juga sudah tunjukkan SQL Server Management Studio. Ya, oke. Jadi kira-kira itu, ya. Oke. Bapak Itu Ibu bisa materinya bisa belajar lebih dibukukan, lanjut. Bapak. Iya pasti Bu, nanti kita akan share slide-nya ya. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mulai install dulu SQL Server-nya, Management Studio-nya, Visual Studio-nya, dan Power BI-nya. Ya. Itu yang paling penting, SQL Server, Management Studio, dan Power BI. Dan kalau Bapak Ibu pengen belajar lebih lanjut, ada course-course yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya. Mulai dari administrating, ini administrasi ya, SQL Server 2019 juga bisa masuk. Implementasi data warehouse, ya, writing analytical query, sampai yang paling sana Power BI. Ya tentu saja Bapak Ibu bisa pilah-pilah mana yang bisa dipakai gitu ya, yang bisa digunakan gitu ya. Jadi kira-kira itu ya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari. Kita udah pelajari instalasi, pemasangan, penggunaan SQL Server Management Studio, restore database, Power BI, sampai menampilkannya di layar mobile phone ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dari saya ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau background-nya bukan informatika, ya. Jadi memulai dari dasar itu ambil kursnya yang mana untuk ke Power BI? Okay. Terima kasih. Ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau kita bukan background informatika, yang paling penting itu kita pelajari mana? Pertama, kita pelajari dulu administrasi basis data. Ya, kita buat database gitu ya. Kita buat database dan sebagainya. Itu sudah mencukupi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, kalau misalnya kita bukan berasal dari backgroundnya IT seperti itu, ya. Kalau kita bukan backgroundnya IT seperti itu, kita bisa mulai dari yang license tadi belum dibagiin ya Pak? Gimana Bu? Yang license yang 12-nya tadi kita dapetin di mana Pak?
Nanti mungkin akan dikirim email Bu, karena terus terang saya kurang tahu menahu tentang lisensi ya Bu ya. Oh gitu. Saya hanya bagian mendeliver materi. Nanti mungkin akan dikirimkan dengan account manajernya. Harusnya sih biasanya kalau sudah ada event ini sudah diterima lisensinya Bu. Tapi kalau belum nanti saya coba komunikasi lagi ya Bu ya. Seperti itu. Baik, Pak. Oke. Jadi pertama tadi untuk pertanyaan pertama itu ini apa namanya? Bapak Ibu harus belajar dulu SQL Server manajemennya dulu Bu. Setidaknya tahu untuk buat data. Nanti setelah sudah tahu administer, baru setelah itu langsung belajar Power BI saja, data analisis. Kalau ini non IT ya Bu ya, with Power BI. Udah cukup ini aja Bu. Cuma 2 hal itu. Nah itu cuma 2 hal ini udah cukup. Jadi nggak perlu belajar data mining atau apa, nggak apa-apa ya. Langsung kayak tadi aja buat grafik dan sebagainya. Query-query-nya juga basisnya Excel. Jadi kira-kira seperti itu. 3 hari gitu ya. Iya 3 hari 3 hari ya kalau nggak salah ya. Ini 3 hari, ini 3 hari. Ya ini biasanya 3 hari ini pelatihannya. Jadi kalau misalnya ikut pelatihan sekitar 6 hari gitu ya, 2 minggu lah. Kalau misalnya 5 hari kerja gitu ya. Oh, Gitu. iya. Makasih Mas. Ya sama-sama Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya cek dulu ya, barangkali di kolom chat ada pertanyaan gitu. Oh nggak ada ternyata di kolom chat. Oke. Monggo Bapak Ibu silakan, ada lagi. Ya, silakan Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan gitu. Kalau misal tidak ada, tadi mungkin saya ingin menjawab terkait masalah lisensi ya Ibu ya. Nah, Iya, kalau Bapak bisa berdasarkan langsung install, Mbak. oh iya. Kalau Nah, ada ini akses. kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari ini tim eksekutif marketing kami, itu sudah memberikan petunjuk bagaimana mendapatkan produk tersebut, Ibu. Sebentar saya mungkin coba share screen dulu ya, Bu ya, untuk terkait petunjuknya. Namun nanti prinsipnya apabila masih bingung bagaimana mengaksesnya, begitu ya, nanti kami bisa kontak langsung ke distributornya untuk bisa langsung mengenerate kode tersebut. Jadi istilahnya nanti kami langsung berikan istilahnya berupa email ke Ibu Rina begitu. Nanti terkait lisensinya, serial key-nya nanti sehingga nanti dari Ibu Rina bisa langsung ini menggunakan serial key-nya begitu Ibu. Ini kalau tidak salah dari Mbak Vima menginformasikan sudah pernah mengirimkan ini Ibu. Apakah sudah pernah menerimanya Ibu? Ini kalau di sini pada prinsipnya adalah untuk mengakses lisensinya Ibu ataupun istilahnya yang mewakili mungkin ya yang istilahnya memiliki akun Office 365 admin begitu. Nanti di sana sign in, ketika sudah berhasil sign in, nanti langsung milih di bagian adminnya. Ini kan ada bagian icon adminnya, gear-nya ini kan. Nanti akan muncul tampilan di sini. Nah, dari admin itu, nanti langsung milih di bagian billing, kemudian your product. Nah, di situ nanti akan muncul ini untuk ini melihat serial key-nya gitu. Nanti di situ Ibu bisa melihat serial key-nya. Namun ketika nanti dari Ibu mengalami kesulitan, nanti kami juga bisa bantu untuk langsung istilahnya mengunduhkan serial key-nya, kemudian nanti kami langsung email saja ke Ibu Rina, sehingga nanti dari Ibu Rina dan tim tinggal langsung menggunakan ini Ibu lisensinya. Nah, kira-kira dari Ibu Rina sendiri baiknya inginnya seperti apa? Nanti coba kami fasilitasi Ibu begitu. Apakah mau mencoba mengambilnya sendiri ataukah perlu kami fasilitasi untuk unduh terlebih dahulu kemudian kami share via email begitu Ibu? Ya, ini saya sedang pelajari nih. How to get product key. Menu billing your product. Back software. Mau dibantu Kak sama opsi kedua? Iya, boleh, Mbak. Sampai dapat license gitu ya. Oke, Di sini baik. ternyata belum dikasih lisensi, padahal kita pengen kan udah langsung install ya, minimal kan ini banyak asisten biar langsung terinstall gitu di Oke, mesinnya baik. kampus.
Oke, baik. Nanti kalau begitu nanti kami langsung kirimkan saja serial key-nya ke Ibu ya, Bu, ya. Karena kebetulan kami, karena istilahnya, karena kami sudah memberikan petunjuknya, kami kira sudah cukup paham untuk petunjuknya, mungkin istilahnya di situ masih, kurang jelas ya. Nanti kalau gitu mungkin untuk lebih mempermudah, kami langsung kirimkan saja via email begitu ya, Bu, ya. Jadi nanti tinggal install dan pasang license-nya gitu. Baik Bapak Ibu, karena materinya sudah disampaikan semuanya, kita tidak terasa sudah hampir 1,5 jam begitu ya belajar bersama terkait tadi SQL Server dan Business Intelligence gitu. Nah nanti apabila Bapak Ibu tertarik dengan berbagai macam tadi istilahnya topik-topik yang tadi diberikan oleh Pak Ridi ya, tadi istilahnya beberapa hal terkait Power BI yang mungkin nanti Bapak Ibu tertarik mendalaminya kembali, bisa langsung kontak kami begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung tutup aja sesi kegiatan pelatihan hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan dan kami tunggu update selanjutnya dan kami akan segera kirimkan ini license-nya kepada Ibu Rina begitu ya. Terima kasih Ibu, mohon pamit. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Izin live ya. ya Ibu. Belum foto kita, foto dulu dong. Oh boleh Ibu, mari Pak Ridi. Pak Ridi sudah out Ibu, nggak apa-apa ya Bu ya, kita ini. Masuk lagi dong, suruh masuk lagi. Oke, sebentar ya Bu ya. Oke, Masuknya gimana? saya undang. Tadi lagi. Oh Ibu juga udah live. Pertama kali live. Tuh, Gimana nih caranya? join. Masih dibuka. Nah, tuh, udah. Dah, ayo. Kok Ibu tampilannya bisa begitu, Bu? Punya saya kok gini. Biar sama gede semua gimana caranya? Dikecilin dong. Gimana caranya? Nggak tahu dapetnya kayak gini. Hah? Ini coba. Ini, Mana? ini orang-orangnya. Ini. Oh, Indira kan di bawah. Hah? Terus? Full screen. Terus? Gimana caranya? Gak kayak pakai si tim. Tuh. Hmm? Ini jangan begini. Kalau ini. Oke, sepertinya Pak Ridi ini langsung pergi sholat Jumat, Ibu. Jadi mungkin kita bersepuluh saja ya, Bu ya. Baiklah. Ibu Oke, yang ini foto. Oke, siap. Saya aktifkan. Ini sudah large gallery. Saya kok ibu yang gede. Ayo, Bu. Oh, sebentar. Saya ini spotlight ya. Saya exit spotlight dulu. Nah, Oke. Sip. Saya nggak kelihatan, Bu. Iya ya. Ini tapi saya sudah aktifkan. Saya. Tempat lain saya kelihatan nggak? Enggak juga ya? Hitam. Kameranya masih belum on sepertinya, Bu. Iya. Belum on ya? Nah, udah. Nah, itu sudah. Ini Pak Sucipto masih belum? Pak Cipta, ayo, Pak Cipta. Udah. Oke. Oke, udah. Oke, sebentar. siapa? Oke. Baik, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga, senyum bersama ya Bapak Ibu ya. 1, 2. Nggak apa-apa. Senyum 1, 2, 3. Oke, yang matanya kan menunjukkan kebahagiaan begitu ya Bu ya. Sebentar saya coba lagi 1, 2, 3. Silakan. Aduh, oke, sepertinya ini perangkat saya ada masalah. Oke, saya coba lagi ya. Oke, dalam hitungan ketiga senyum bersama 1, 2, 3. Saya malah Masih gagal di tempat saya.
Atau Bapak Ibu bisa membantu? Ini kebetulan tempat saya lagi ada error nih. Oke, saya coba ya. Sepertinya nggak bisa nih. Terus manual. Oke. Nah, Makasih Mbak Li. makasih Oke, Mbak. terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sama. Selamat siang. Udah kabur lagi. Tuh Microsoft Teams tuh nanti kalau semester depan tuh. Gue suruh kasih pelatihan dulu, kita masih pada gini gimana? Si gugus tugas itu. Siapa gugus tugas? Debbie mau Pak Amal. Gitu, Pak Cito ya? Pak Cito enggak. Bu Debbie, Pak Amal, Bu Indra, Bu Pak Yoska. Oh, ada gugus tugasnya. Kapan ya? Gugus tugas itu tim Microsoft Teams. Kalau semester depan udah mau pakai Teams tuh berarti Teamsnya udah di berenangin nih. Virus? Kenapa virusnya kenapa? Teams Pak Cip. Ini bingung nih. Dia tuh udah ada belum sih pakainya? This product is installed. Ya, kalau ini tinggal lihat aja di sini. Kalau memang udah ada kan biasanya tinggal dicek. Power BI ini kayak saya udah ada. Coba ya. Tuh. Power mesti di mati dulu nggak? Enggak. Ini. Bukan ini. Iya, udah ada berarti toh. Kalau udah ada tinggal kebuka. Oh ini nih, udah ada. Udah, itu udah ada. Oh. Saya gaptek makanya ngaku aja sih. Ini Coba udah. yuk install. Tinggal asisten. Aduh, makasih udah datang. Iya, coba di-install di baik Bapak Cipto. Oh iya ya. Oh iya. Gak pada punya password ya? Pacit. Kalau misalnya sekarang kan akses kan suka terpisah kan, mesti diinstal sendiri akses. Maksudnya juga otomatis. Saya butuh ini dong, Pak. Karena ada standar atau office. Kalau singkat saya sih akses itu otomatis. Dulu iya, sekarang Oh enggak tahu saya. Kita harus satu dulu. Yang semuanya ya, tinggal dulu ya. asisten ada yang punya Microsoft Access kan? Coba Bu, ayo Bu, kita coba Kan install. Gimana nih ini kan caranya? katanya waktu beli laptop kan dia sudah kasih yang ori ya, Microsoft-nya. Nah terus kalau dimasukin akses dari luar gitu, masalah nggak, bentrok nggak? Kalau dari Microsoft Access-nya maksudnya kalau misalnya saya ini belum ada akses nih, mau dimasukin dan download sendiri atau ada CD yang KW-nya itu loh, kan juga banyak yang sudah pakai. Kayaknya bisa. Bisa bentrok ya? Iya, bisa CD kan bisa. Nggak bentrok sama ori. Laptop itu udah bawaan itu Bu. Oh ini belum ada sih. Oh berarti yang ini nih udah. Yang ini udah pada dapat belum tadi? Belum ya? Nah teman-teman asisten ada yang punya nggak? Bisa bantu install akses nggak? Buat Ini di laptop saya belum ada aksesnya. akses buat apa? Ya ampun, nanti kalau butuh buat ya pasti kalau buat database segala kan akses kan? Akses apa XCL?
Akses juga ada. Oh, sama visio. Oh, visio saya ada sih. Biasanya itu dengan sendiri. Bisa bantuin nggak? Tapi kalau dapat ini susah, kamu di Tokopedia ya. Gue bisa sih, Ada yang ini, ada license-nya gitu. Kalau nggak nih, kalau ada gambar nggak bisa buka, nggak bisa edit, bisa buat tapi mungkin nanti habis setelah sholat ya. Oh nggak apa-apa ya. Ini mau dipakai sekarang? Kalau ini sih apa nggak? Ada masih nggak ya? Harusnya masih jadi sama si jadi mau tele gitu kan pas ada kemarin itu kan sampai dipakai. Bisa aku sih kalau ada trip ya ini. Oh, saya kasih senang. Oh, pernah lihat ya? Kebanyakan online. Ini siapa? Yang kita bu? Ada. Bukan yang berbeda apa sih? Adi sama Lia. Saya belum pernah bersama ya. Saya Adi. Adi apa ya? Belum. Angelina gimana ya? Tuh kan karena di laptop untuk mukanya kan. Udah di laptop belum Adi bu. Udah 2 tahun. Online udah apa? Yang udah online gitu. Sebelumnya kalau belum kamu kan? Aku sebelum kamu. Kalau saya mesti dia tadi. saya 30. Iya nama dia. Iya. Oh nama dia ini tapi. Masih banyak ada enggak? Memang siapa banyak? Ini udah datang ya ini ya. Ini tadi ada tadi jadi agak telat. Enggak telat sih yang telat. Karena dia udah berapa kali ya pasti kayak ini. Kalau segini kelihatan matanya doang juga susah kenalinnya ya. Iya. Dia juga namanya sering benar berarti udah tahu ya. Iya, pas masih offline juga. Offline. Itu online. Maksudnya Itu iya. Sempat offline sebentar gitu kan. Iya, kayaknya sih pas dulu UTS itu kan ada sempat. Iya, 2 bulan. oh iya boleh masuk dulu deh. Iya, iya. Waktu sana aja Terus sudah sih orang itu jalan sudah kalau misalnya itu langsung kalau malu tuh dia kalau deh oh iya pasti kan iya oh pasti terakhir pas offline pasti oh iya dia sih masih ikut cuma ini mau berapa iya gimana? Ibaratnya sama kayak gitu kita ya. Tadi mungkin habis saya di aja ya. Ibu belum mau pakai. Saya minta nomor HP-mu deh, biar bisa hubung kamu bisa juga kontak saya kan. Jadi astaga. Alumni masih ini ya, masih sama kalian impact ya. Saya kan nggak pernah dapat. Jadi saya siapa? Mungkin juga rata-rata ngajar aku pakai sekarang kos. Jadi kan akan berapa kita? Berapa bu? Akan 2018. Berarti iya sama nanti kalau harus seperti itu. Oh. Sama kan 12 45 ya. Kosong dikali 4 saya simpen ya. Mungkin kalau di sini punya WA ya, saya WA kamu juga di sini bisa simpen. Terima kasih.
Ini apa kabar sekarang ya? Udah langsing. Saya kalah dong sama dia. Tapi saya tuh ada taruhan sama bimbingan juga ya. Ya, siapa yang kurus duluan gitu ya? Yang bahaya. Nggak ngerti saya gimana sih ini maksudnya? Coba deh. To get product key, billing your product. Justru dia mau kasih udah biarin aja. Hah? Dia mau kasih kamu nggak kirim. Ini Minta makanya segera nggak aja. ngerti deh. Minta dibantu, dikirim segera aja gitu. Hari ini gitu. Mumpung asistennya pada datang gitu, Rina bilang gitu aja. Daripada Rina salah juga, ya enggak? Ini SSI semua atau SSI? enggak, maksudnya kan ada 3, ada APSI, ada apa itu? Beda-beda nggak? APSI semua. APSI semua. Dasar Hendra. Udah pernah dulu, ingat nggak? Waktu kita pernah sekali tuh di lantai 4 kalau nggak salah ya. Yang ngajarin. Waktu itu Rina juga yang manggil orang. Oh. Cuma saya pikir tuh mirip gitu tuh, begitu dia yain gini mah, aduh. Dulu waktu kalau programmer dapat lah SQL ya, dapat kan. Tapi ini kan begitu dia ceritanya langsung begitu. Tapi sekarang dapat lagi anak-anak belajar SQL di APSI. Bagus sih. Iya. Ngajar siapa? Hah? Ngajar siapa? Orang di praktikum APSI diajarin SQL kok. Iya, ngajar siapa? Iya kan, saya juga ngajar APSI.